Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sama kita nih jamaah, tentang anak yatim. Kalau di Islam itu kan anak yatim harus dimuliakan ya Ustadz. Dimuliakan. Ingat ya catatan. Anak yatim itu dimuliakan. Tapi sayangnya masih banyak banget kita yang suka memandang sebelah anak yatim. Bahkan kita tidak memuliakannya, bahkan menghardiknya, bahkan aduh pokoknya banyak banget deh kasus-kasusnya. Makanya pada pagi hari ini tema kita adalah mulianya anak yatim. Dan sebelum kita belajar nih guruku Ustadz Maulana, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Ah, ini ada beritanya nih. Oh Kita ini baca nih. artikel ya, bukan tayangan. Ini artikel nih, kita baca sama-sama nih ya. Ini sedih penyebab siswa SD Banyuwangi gantung diri. Astagfirullah. Kerap dibully tak punya ayah. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah. Yang menyedihkannya itu adalah kasus bullyingnya. Ini di daerah Banyuwangi karena dia merasa berkecil hati kali ya. Karena selalu dikata-katain gak punya ayah lah, dibilang anak yatim lah atau seperti apa. Itu kasusnya memang masih banyak banget loh Habib. Jadi kalau misalkan kita di daerah-daerah atau dimanapun kita berada ya, itu masih kadang-kadang masih ada anak yatim itu ngerasa dia berkecil hati. Karena ngerasa kayak gak ada yang ngelindungin, gak ada ayahnya gitu. Tapi kok orang masih bisa sampai hati ya tega buat ngebully anak yatim. Padahal kalau di Islam kan diajarkannya kita harus memuliakan. Itu apa karena didikan orang tua yang salah, nggak pernah mengajarkan bahwa bagaimana sih cara kita harus mendidik berbuat terhadap anak yatim atau berinteraksi dengan anak yatim, atau kenapa ya Habib kira-kira ya? Mohon tausiahnya. Afwan Caca, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita mengenai bagaimana caranya memuliakan anak yatim. Insya Allah bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan terutama anak-anak kecilnya nih. Sehingga bisa mendidiknya dengan didikan yang baik dan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah, kata Rasulullah. Wasara bisababah walustafara jabainahuma syai'an. Saya dan orang yang menjaga anak yatim masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengisyaratkan seperti apa? Seperti jari telunjuk dan jari tengah berjalan bersama menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita menjaga anak yatim, melindungi mereka. Kita tahu anak yatim ini agak-agak rese sebetulnya. Kenapa? Karena memang didikan orang tuanya gak ada. Karena orang tuanya sudah gak ada sehingga dia lost control. Subhanallah. Oleh karena itu kita yang mengenalnya wajib untuk mendidiknya, menjaganya, merawatnya, mengasih taunya, menasihatinya. Karena ini spesial. Untuk apa? Untuk dimengerti dan memahami watak karakternya. Oleh karena itu, anak-anak di rumah juga nggak boleh temannya dikatain, yatim lo, piato lo, nggak boleh. Subhanallah, gara-gara bulian inilah yang menyebabkan hal-hal yang nggak baik. Kita kalau kecil kan suruh ngata-ngatain orang tua. Ustadz Maulana enak dipanggilnya Maulana, padahal nama orang tuanya Maulana, marah. Dosa dipanggil nama bapak juga zaman kita kecil marah. Karena apa? Karena ledekan orang tua. Tahu dia nggak punya bapak, akhirnya diledek-ledekin. Inilah yang dampak yang besar, yang fatal yang terjadi. Karena tidak dididiknya anak yang memiliki orang tua. Ingat, tidak dididiknya anak yang memiliki orang tua yang mau mengerti dan memuliakan anak yatim. Sehingga anak yatimnya dibully. Bukan salah anak yatimnya juga. Yang salah siapa? Yang salah adalah orang tuanya dari anak-anak yang mempunyai orang tua. Atau dari guru-gurunya yang tidak mengajarkan kepada mereka untuk apa? Untuk memuliakan anak yatim. Selalu diingatkan, selalu dikasih tahu, selalu dinasihati. Kalau memang sudah dibully sama temannya, dikasih hukuman. Kenapa? Nggak boleh, bullying ini membahayakan. Sampai fatal akibatnya. Kita harus punishment terhadap siapa mereka?
yang mengganggu, ataupun yang menghardik, ataupun yang menganiaya, dan bahkan mencela dan lain sebagainya, menimbulkan dampak yang luar biasa. Siapa yang dikasih punishment? Mereka yang mencela, mereka yang membuli, mereka yang menghinakan. Jadi harus ada punishment dari gurunya ataupun orang tuanya. Masya Allah, jadi artinya harus ada ketegasan ya. Betul. Sebagai tenaga pendidik nih punya tanggung jawab lebih, nggak cuman hanya sekedar mengajar dalam tanda kutip, tapi orang tua di rumah harus ngajar, di guru pun juga harus ngajar tuh dengan cara yang benar-benar ma'ruf supaya akhlaknya benar-benar bagus gitu Betul. anak-anaknya. Dengan cara yang Masya Allah, bijak tabarakallah. sehingga memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Habib. Nah, Ustadz Syam apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Tanyain dong, Allah. udah ada adiknya Barakah? Udah ya? Belum. Oh, doain ya, sama-sama Amin, mendoakan. amin, Siapa tahu amin. bareng ya kan, Amin, amin amin, ya Allah. ya Rabbal alamin. Ustadz Syam dulu pernah dibully nggak tapi? Nggak pernah? Dulu dibully ya kayak gitu aja karena masih kecil udah ngaji mulu gitu ya, ustadz gitu kan. Oh, dipanggilnya Ustadz Iya. gitu ya kan. Tapi biasanya orang-orang yang pernah dibully tuh gedenya berhasil kok karena nggak tahu kenapa kayak ditekan-tekan Amin, gitu. amin, ya Amin, Rabbal insya Allah. alamin. Nah, ini ada 3 pertanyaan nih buat Ustadz Syam nih. Katanya kalau misalkan saking mulianya anak yatim dalam Islam tuh katanya ada bulan yang disebut bulannya anak yatim. Kedua pertanyaannya, amalan apa yang harus kita lakukan sebenarnya buat anak yatim sih gitu yang dianjurkan. Ketiga, sampai umur berapa anak tersebut disebut sebagai anak yatim? Kan kadang-kadang udah nikah juga bilangnya, aku kan yatim, udah nggak ada papahnya, atau enggak udah apa sampai kapan gitu. Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Usman, Tafadhol. Maulana, Kacaca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Islam itu indah di daerah Jawa dan sekitarnya karena ada istilah di daerah Jawa dan sekitarnya itu tentang lebaran anak yatim. Idul Yatama istilahnya. Namun ternyata Idul Yatama ini 300 tahun sebelum tahun ini, 300 tahun yang lalu sudah diperkenalkan oleh seorang ulama bahwasanya ini adalah lebaran anak yatim atau Idul Yatama, bulannya anak yatim. Kapan itu? Adalah bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Dan populernya lebaran yatim ini adalah di daerah Jawa dan sekitarnya. Kalau kami di daerah Sulawesi jarang sekali mendengar tentang lebaran yatim ini. Mungkin daerah Kalimantan juga ada atau di daerah Sumatera. Namun kami khususnya di Sulawesi jarang mendengar istilah lebaran yatim ini. Subhanallah. Namun ketika ditelusuri bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan Idul Yatama ini? Kenapa 10 Muharram ataupun hari Asyura menjadi bulannya anak yatim ataupun hari lebarannya yatim? Lebaran itu kan pada khususnya itu cuma ada di 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Yatama, lebaran yatim itu hanya istilah saja, menggambarkan seperti layaknya hari ibu, hari kemerdekaan atau hari kebangkitan nasional atau hari yang lainnya. Subhanallah. Kenapa disebut demikian? Karena ternyata pada 10 Muharram Nabi SAW mengamalkan beberapa amalan-amalan, diantaranya ada puasa, di antaranya ada sedekah, di antaranya ada berbelanja untuk keluarga, dan di antaranya ada mengusap kepala anak yatim. Mengusap di sini ada yang mengartikan secara kinayah, ada yang mengartikan secara istilah saja. Ada yang mengartikan secara letter, benar-benar diusap karena setiap helai rambutnya itu adalah derajat, di setiap helai rambutnya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat orang yang mengusapnya. Ada yang mengatakan mengusap di sini adalah sebagai tanda memuliakan anak yatim, sebagai tanda mengasihani anak yatim, sebagai tanda bagaimana kita harus mengurusi dengan cinta kasih terhadap anak yatim tersebut, bagaimana menjadi kafilul yatim. Subhanallah. Maka disebutlah hari Asyura sebagai lebaran yatim. Tidak bertentangan dengan hadis baginda Nabi SAW, walaupun sanadnya lemah, namun ternyata di dalamnya adalah keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang boleh kita amalkan. Yang kedua, sampai kapan sih sebenarnya anak yatim itu disebut anak yatim? Sampai dia mampu sesuai daripada daerah masing-masing saja. Misal di Indonesia ya ukurannya 17 tahun atau 15 tahun. Tapi kalau masih umur 2 tahun, tapi ternyata dia harta warisannya banyak, subhanallah, tetap dikatakan yatim, namun tetap kita
kita mesti memberikan kasih sayang terhadapnya. Wallahu taala Masya Allah, alam. tabarakallah. Kalau ngomongin masalah anak yatim nih emang banyak sekali ya sebenarnya ya. Tapi aku tadi mau nanya tentang yang tadi bulan. Jadi bulan Ya, itu tuh hanya ada di kebiasaan di Pulau Jawa gitu Ya, atau tidak gimana? semua daerah mengamalkan itu. Namun ternyata 300 tahun yang lalu dimulai daripada Idul Sejarahnya Yatam. kenapa? Kenapa itu disebut sebagai bulan Karena yatim? hari Asyura itu hari di mana banyak di antara Nabi SAW mengundang anak yatim ke rumah beliau. Oh, karena dari kebiasaan baginda Rasul terus dianggap sebagai ini bulan anak yatim Betul. gitu. Sebenarnya tujuannya untuk memuliakan anak Betul. yatim. Ada juga adalah- sebenarnya riwayat mengatakan itu terjadi peristiwa Karbala. Oh. Peristiwa Karbala banyak yang terjadi sahabat-sahabatnya Hasan, Husain itu dipenggal kepala dibunuh semua Allahu sehingga Akbar. terjadi banyak anak yatim. Allahu Oh, Akbar. sehingga Terjadi. terjadi banyak anak yatim pada di bulan itu gitu. Pada Jadi 10 memang ada 10 sejarahnya Muharram. ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Nah, berbicara tentang tadi Ustadz Maulana yang ngusap-ngusap Ngusap-ngusap. anak yatim gitu kan. Tadi kan dikatakan oleh Ustadz Syam itu diartikan sebagai harfiah, atau Harfiah. bisa juga dikatakan sebagai ya sebagai bentuk perhatian gitu. Iya. Baiknya tuh sebenarnya gimana kalau gitu deh Ustadz Maulana? Baiknya gimana? Kalau ngasih misalkan kita ngasih amplop, usap aja gitu atau nggak usah udah gini aja gitu? Atau gimana sih sebenarnya? Mohon tausiahnya. Izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Masya Allah Ayyamul Bid hari ini tepatnya hari Senin tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah. Insya Allah besok tanggal 14 malamnya berarti malam nisfu Sya'ban. Insya Allah 17 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah, Masya Allah amin. tabarakallah. Untuk itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Satu hal buat kita berbicara tentang memuliakan anak yatim. Terima kasih banyak Islam itu Indah mengantarkan tema ini supaya kita lebih mendekatkan memuliakan. Ingat, salah satu bentuk sunnah Nabi adalah memuliakan anak yatim. Tadi sudah digambarkan oleh Habib Usman bagaimana keadaan anak yatim itu yang butuh perhatian, yang butuh kasih sayang. Maka aplikasi daripada bentuk kasih sayang itu adalah dengan mengusap kepala. Tahu nggak kenapa Nabi menganjurkan mengusap kepala? Ada seorang sahabat yang menyatakan dirinya mohon maaf keras hatinya. Apakah obat daripada keras hati? Maka Nabi berkata, maka untuk mengobati kerasnya hati adalah santuni anak yatim, kemudian usaplah kepala. Jadi kalau mau hati itu lembut, hati itu berkasih sayang, hati itu tidak keras, maka undang anak yatim atau datangi rumah anak yatim, santuni anak yatim, kemudian usap kepalanya. Ya, usap kepalanya. Maka dalam bentuk usapan itu setiap helaian rambut, sekali lagi, setiap helaian rambut itu mengandung kebaikan. Artinya apa? Salah satu bentuk perhatian. Sebagaimana kalau kita pergi membesuk orang sakit, maka letakkanlah telapak tanganmu ke badannya orang sakit. Itu bentuk perhatian. Salah satu sunnah ketika kita membesuk orang sakit, meletakkan tangan kita ke tubuh orang sakit, artinya bentuk perhatian. Kemudian begitu pula ketika kita menyantuni anak yatim, itu salah satu faedah daripada ketika kita mengusap kepalanya, maka selain melembutkan hati kita, kita pun mendapatkan pahala. Dan efeknya kepada anak yatim itu merasa dia disayangi, merasa mereka diperhatikan. Betul kata Habib Usman tadi, berarti mereka itu butuh kasih sayang. Masya Allah tabarakallah, karena anak yatim itu nggak hanya ngomongin butuh perhatian harta benda doang, tapi juga butuh perhatian dan kasih sayang gitu ya. Bukan hanya dikasih, tapi bentuk perhatian. Bentuk perhatian. Terus kalau misalkan mau nyambungin sama program pemerintah menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh atau kurang gizi, berarti bisa tuh kita sumbang anak yatim yang stunting. Boleh juga dong Ustadz Maulana ya kan. Tapi ini aku lagi punya catatan, lagi bingung banget nih Sibuk Ustadz apa? nih. Sibuk apa sih? Ini loh, aku lagi mau ngelis, mau sedekah nih bismillah ya. Masya Allah tabarakallah. Tapi ngomong depan TV Jadi bilang Caca mau sedekah enggak apa-apa, supaya jadi syiar Oh sebenarnya. boleh ya.
suka malu gitu mau sedekah tapi ngomongnya depan TV. Ini Enggak. lagi mau sedekah tapi bingung mau kasih uang aja atau misalkan kayak tadi nih anak yatim yang terkena stunting atau gagal tumbuh atau kurang gizi kan. Apa aku siapin makanannya aja ya, makanan siap saji. Makanan atau Atau uang, atau atau- diajak jalan-jalan, atau dikasih sekolah, Atau dikasih baju kan atau bisa. dikasih baju, Gimana ya? atau apa? Mau tahu? Mau tahu gimana? Mau tahu? Mau. Kita akan bahas setelah yang satu. Nggak bisa ini. sekarang aja? Nggak bisa. Ya udah jangan Panjang kemana-mana, pembahasan. tetap di Islam itu indah. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.